Mungkin hampir semua dari kita tahu kalau buah-buahan ini, dan ini semua adalah murni hasil alam. Tapi kamu tahu gak? Ternyata semua buah tadi itu tidak tumbuh secara alami loh, melainkan buatan manusia. Iya, atau bisa kita sebut dengan buah domestikasi. Nah, di video kali ini, gue mau ngasih tahu beberapa buah dan sayur yang selama ini kita anggap alami, tapi ternyata adalah hasil rekayasa manusia. Jadi, domestikasi itu proses buatan manusia untuk memodifikasi dan mengembangkan tumbuhan atau hewan liar menjadi spesies yang lebih bermanfaat bagi manusia. Melalui proses domestikasi, manusia telah mengubah karakteristiknya dari rasa, ukuran, dan warna sehingga lebih cocok untuk dikonsumsi dan digunakan dalam berbagai keperluan untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Pertama, semangka. Semangka itu sudah ada dari ribuan tahun dan termasuk yang paling berubah drastis dari tahun ke tahun. Panen pertama itu tercatat pada sekitar 5.000 tahun lalu di Mesir kuno. Pada awal sekali, semangka sangat amat berbeda dari yang sekarang karena ukurannya hanya 5 cm aja. Dan rasanya pun pahit, pokoknya beda banget deh dengan semangka yang kita ketahui pada zaman modern ini. Dan pada abad ke-17 pun, semangka masih jauh berbeda. Dari luar bentuknya sangat kasar dan dalamnya pun cukup unik seperti ini. Lebih banyak bagian yang gak bisa dimakan daripada dagingnya. Dan warnanya pun tidak merah terang seperti semangka sekarang. Kalau semangka modern, udah beragam banget. Ada yang berwarna kuning, tanpa biji, dibentuk kotak, bahkan bisa dibentuk buahnya seperti ini. Kedua, wortel. Wortel sekarang tidak seperti wortel zaman dulu sekali. Ketika wortel ditemukan manusia, itu pada sekitar abad ke-10 di Persia. Nah, dibandingkan wortel, kayaknya lebih ke akar tanaman ya. Karena bentuknya tipis dan bercabang, dengan rasa yang sangat strong. Nah, benih wortel ini pun tersebar ke Eropa dan domestikasi selama berabad-abad membuatnya lebih manis dan ukurannya yang jauh lebih besar. Juga warnanya jadi lebih beragam seperti oranye, kuning, bahkan ungu. Ketiga, jagung. Jagung juga menjadi buah yang perubahannya sangat drastis dibandingkan dengan pertama kali manusia menemukan jagung. Karena ternyata jagung yang biasa kita makan asli dari alamnya itu sekecil ini loh. Jadi jagung itu awalnya adalah rumput dari Meksiko yang disebut dengan teosinte. Iya, kamu nggak salah dengar, rumput yang hampir nggak bisa dimakan, berukuran super kecil, berbiji, dan sangat keras. Bahkan, kamu harus memukulnya dengan palu untuk mengupas teosinte ini. Rasanya juga kering seperti kentang yang belum dimasak. Dan juga selama berabad-abad, gak ada yang tahu kalau jagung itu awalnya dari teosinte tadi. Jadi, banyak orang yang gak tahu asal-muasal jagung yang sekarang. Barulah ketika zaman modern, pengecekan lab bisa dilakukan dan menemukan beberapa kromosom serupa pada jagung dan teosinte yang dapat disimpulkan bahwa jagung adalah hasil domestikasi teosinte. Keempat, pisang. Pisang yang kita biasa makan ini pun sangat berbeda dengan pisang di alam liar. Aslinya, pisang ini sangat keras dan banyak biji besar di dalamnya. Nah, karena biji inilah, pisang ini sangat tidak mungkin dimakan mentah-mentah, seperti kita makan pisang saat ini. Dipercaya bahwa pisang berasal dari wilayah Papua Nugini pada 10.000 tahun lalu. Dan pisang yang kita biasa makan sekarang adalah perkawinan silang antara pisang acuminata dan balbisiana. Hasil perkawinan ini yang buat pisang sekarang menjadi lebih lezat, berbiji kecil, dan penuh nutrisi. Kelima, terong. Terong yang kita ketahui sekarang itu beda banget dengan aslinya loh. Karena awalnya terong berbentuk bulat seperti tomat gini. Dan lucunya, nama terong dalam bahasa Inggris adalah eggplant, yang berarti tanaman telur. Ya, karena dulu bentuknya bulat seperti telur, dan warnanya juga beragam seperti putih, kuning, bahkan biru. Domestikasi terong dipercaya berawal dari Asia seperti Thailand, India, dan Cina. Dan sampailah akhirnya berbentuk terong lonjong yang kita ketahui sekarang. Keenam, alpukat. Iya, alpukat yang sekarang sering kita lihat juga hasil domestikasi loh. Karena aslinya, alpukat itu ukurannya kecil banget, seperti tomat cherry. Dan bijinya itu, gedean bijinya daripada dagingnya. Ya, kira-kira alpukat domestikasi ini 10 kali lebih banyak dagingnya dibandingkan alpukat liar. Udah gitu, dagingnya nggak enak karena teksturnya yang kasar dan berpasir. Ketujuh, strawberry. Nah, kalau domestikasi strawberry ini agak berbeda dari yang lain. Karena ternyata strawberry liar yang asli itu lebih enak dan lebih manis. Tapi ya ukurannya emang lebih kecil sih. Namun peran domestikasi pada strawberry ini ternyata penting. Karena selain jadi lebih besar, tapi masih cukup enak kok. Dan yang paling penting itu ketahanan terhadap penyakit yang lebih bagus.
Jadi lebih kuat, tahan lama, dan bentuknya lebih menggoda. Kedelapan, tomat. Tomat liar yang asli itu sama sekali nggak menggugah selera, karena lihat aja bentuk dan warnanya. Ukurannya juga kecil loh, sekecil gundu, dan memiliki berbagai warna seperti kuning, hijau, dan ungu. Tomat yang pertama didomestikasi juga ukurannya kecil seperti tomat mini atau tomat cherry yang berwarna emas. Karena itulah dulu tomat itu disebut sebagai golden apple. Dan dari tomat kecil inilah manusia berhasil domestikasi menjadi tomat besar dengan warna yang merah. Dan hasil domestikasi tomat juga beragam banget seperti ini, dengan bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, dan rasa yang sedikit berbeda. Kesembilan, ketimun. Nah ini yang menurut gua buah yang memiliki bentuk asli yang unik banget. Siapa sih yang nggak tahu ketimun? Yang banyak di lalapan, rasanya yang segar dan banyak yang nyariin. Tapi ternyata bentuk asli ketimun itu seperti ini loh, kayak rambutan ya. Bedanya ini cukup tajam karena ini adalah duri dan umumnya hanya sebesar rambutan aja. Tapi ada beberapa jenis juga sih yang bisa tumbuh panjang seperti ketimun sekarang. Ketimun liar ini juga memiliki beberapa biji sangat besar yang tidak bisa dimakan dan buah ini pun dianggap beracun bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, ketimun itu dipercaya didomestikasi di India bertujuan untuk pengobatan. 10. Papaya. Ya, papaya yang sering dimakan oleh orang Indonesia ini mempunyai bentuk asli yang kecil gini loh. Papaya yang kita anggap memang besar, ternyata aslinya itu lebih kecil dari kelereng. Duh, mana cukup ya makan satu buah doang kalau sekecil ini. Rasanya seperti persilangan melon dan mangga. Dan juga bijinya bisa dimakan, bertekstur renyah yang mempunyai rasa sedikit pedas. Papaya itu berasal dan didomestikasi di wilayah Mesoamerika. Tanaman tropis ketiga yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia ini, pohon liarnya hanya ada di Mesoamerika, dan kemungkinan besar adalah pusat asal dan domestikasinya. Banyak populasi papaya liar yang terdapat di sana, karena itu mewakili kumpulan gen variabilitas genetik untuk evolusi lebih lanjut dan pengelolaannya di masa depan. Itulah buah-buah domestikasi yang selama ini kita anggap alami, ternyata rekayasa nenek moyang kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau ada yang salah atau kurang, silahkan ketik di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe untuk video sains seru berikutnya.